Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tia Narwiyanti dari UPT SD Negeri Tawangsari 1, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 kelas 13B tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dalam video ini nanti akan ada 1. Diseminasi budaya positif, 2. Praktik keyakinan kelas, 3. Praktik segitiga restitusi. Ditutup dengan refleksi dari kepala sekolah, teman sejawat, dan salah satu perwakilan dari murid. Selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri Tawangsari 1 yang saya hormati, Bapak Ibu peserta diseminasi yang saya hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menghadiri diseminasi pada siang hari ini sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumil ila yaumil kiamat. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu peserta diseminasi, marilah kegiatan ini kita buka dengan membaca umul kitab. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah. Billahi ta'ala bisyafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Fatim selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri Tawangsari 1. Kepada beliau semangatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat jembatan taufik dan dari ayatnya kita dapat berkumpul meskipun di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tujuannya kita bersama-sama mendukung tugasnya punya yaitu diseminasi budaya positif, dan kebetulan materi ini sama dengan RHK yang panjenengan pilih, yaitu keterampilan kelas dan juga disiplin positif. Nah, untuk materi yang lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Tia. Oke, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Nanti teman-teman mohon untuk berperan aktif, silakan bertanya, monggo. Apa yang ingin panjenengan tanyakan silakan. Nanti sebisa mungkin Bu Tia juga akan menjawab. Karena kaitannya dengan kelas dan juga anak-anak, pastinya kita memiliki banyak permasalahan. Itu saja Bu Tia, sedikit saja. Saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Tia Narwiyanti dari UPT SD Negeri Tawangsari 1. Kepada beliau semangat. Terima kasih Pak Said atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Tia Narwiyanti dari UPT SD Negeri Tawangsari 1, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif sebagai tugas aksi
tugas saya sebagai tugas CGP atau calon guru penggerak di modul 1.4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fatim Bernita selaku Kepala UPT SD Negeri Tawangsari 1 yang sudah memberikan saya izin melaksanakan diseminasi di siang hari ini. Tak lupa juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Sebelum saya mulai kegiatan hari ini, mari kita melaksanakan SPK dulu, ya, supaya lebih semangat lagi. Jika saya bilang tepuk satu, masih ingat Bapak Ibu? Tepuk satu dan gimana? Kalau tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, konsep. Ayo apa? Semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Paham? Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Karena Bapak Ibu sudah siap belajar, saya mulai diseminasi hari ini. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu setuju bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju kan tidak Bapak Ibu? Setuju, tergantung kesalahan dari siswa itu. Kalau Pak Said setuju, tetapi tetap tergantung dari kesalahan siswa tersebut. 2. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Belum. Tergantung dari penerimaan siswa itu sendiri. Jadi ada yang menganggap reward itu biasa saja. Ya, terima kasih juga. Jadi belum tentu jawaban Bapak Ibu. 3. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Mungkin Bu Dila bisa memberikan jawaban. Setuju. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju di sini maksudnya kita memancing, menggali, mengarahkan siswa bagaimana menemukan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Terima kasih Bu Dila. Jadi setuju supaya anak itu bisa mencari solusi sendiri dari masalah yang dia hadapi. Seperti itu ya Bu. Nomor 4. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Bu Rida? Guru berperan sebagai teman bagi murid boleh, tapi tergantung tetap konteksnya seperti apa Bu ya. Sebagai among iya, sebagai teman curhat iya, tergantung konteks dan situasi kondisi. Terus menambahkan juga untuk yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi. Tepatnya bukan memberikan, ya, karena solusi hanya bisa didapatkan oleh si pemilik masalah sendiri. Lebih tepatnya itu tadi menggiring untuk menemukan, jadi bukan memberikan seperti itu. Terima kasih Bu Rida. Lanjut. Jadi konsep inti dari diseminasi budaya positif yaitu 1. Tentang perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Nilai kebajikan, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Motivasi perilaku murid, 6. Posisi kontrol guru, 7. Keyakinan kelas, 8. Segitiga restitusi. Saya bahas pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ini saya ada gambar profil pelajaran Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernafas kreatif, kelima bergotong royong, keenam berkebenakan yang bulat. Ya, jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu apa? Mungkin Bunda bisa menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, serta profil belajar murid tersebut. Terima kasih, Bunda. Sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin kita sebagai guru kadang kita itu bisa mengontrol murid bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mungkin kita juga kadang berpikir kritik dan saran membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bahkan kita kadang juga berpikir orang dewasa berhak memaksa. Mungkin Bapak Ibu di benak hatinya pernah nggak berpikir demikian? Nah, itu semua itu adalah ilusi bahwa kita sebagai pendidik itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi mungkin kadang kita menjelaskan materi, ada murid yang mau mendengarkan karena dia memang mau dikontrol. Dalam dikontrol itu dia takut dengan kita. Kalau guru tidak menjelaskan, mungkin kita akan marah kepada murid tersebut. Tetapi ada juga siswa yang tidak mau dikontrol, mungkin dia usil atau menjadi temannya ketika kita menjelaskan. Seperti itu. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu pun juga belum tentu berhasil. Kayak kita memberi pujian, anak yang berprestasi selalu kita beri pujian, tetapi pada suatu ketika dia tidak berprestasi, akhirnya dia seolah-olah kok saya nggak dapat pujian lagi ya ketika tidak berprestasi. Kan akhirnya menurunkan semangat dia untuk belajar. Kritik dan saran membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang lebih parah lagi. Jadi membuat image atau gambaran dia itu adalah seseorang yang memiliki jiwa yang buruk. Ketika kita terus mengatakan dia itu anak yang kamu itu selalu berbuat salah, selalu menjadi teman. Nah, jadi itu akan membuat image dia menjadi memiliki karakter yang kurang baik. Orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa memaksa orang lain atau memaksa murid kita, karena kodrat kita, manusia itu berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Jadi kodrat alam itu memang yang ada dalam dirinya. Kita tidak bisa merubah, tapi kita bisa menuntun dan mengarahkan. Seperti itu. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Maksudnya, stimulus respon setiap realitas kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Betul apa salah Bapak Ibu? Tuh ya, misalnya mungkin murid kelas 1 ada yang kurang bisa lancar membaca, ada yang kurang lancar menulis, begitu. Jadi kan kebutuhan kita sebagai guru memberikan kebutuhan yang berbeda kepada setiap murid tersebut. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Maksudnya, mungkin ada murid yang jahil, nakal. Anak itu loh nakal. Mungkin ada salah satu guru yang bilang, ya mungkin karena dia di rumah kesepian Bu, makanya dia menjahili temannya. Jadi kan gambaran setiap orang itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya,
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menyamakan pandangan kepada orang lain. Yang adalah kita yang berusaha memahami orang lain. Ini disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuannya kita belajar disiplin positif itu supaya murid-murid kita memiliki perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik, itu berarti motivasi dari mana Bapak Ibu? Dari luar. Itu mungkin dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan itu karena mungkin takut. Bisa jadi karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kan kalau motivasi intrinsik itu berasal dari diri kita atau dirinya murid itu sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya mungkin ketika anak murid kita ikut lomba, dia mungkin motivasi intrinsiknya nanti kalau saya dapat juara, dia merasa dirinya itu menang melawan hawa nafsu, bisa lebih baik ya, menghargai dirinya sendiri supaya jadi lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu ada 3. Dari profil pelajar Pancasila, Primary Youth Program atau PYP, dan keterampilan hidup atau life skill. Nah, saya minta untuk Bundor membacakan yang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terima kasih Bu. Saya minta tolong Bu Dela untuk membacakan. Toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terima kasih Bu Dela. Untuk yang keterampilan hidup, minta tolong Bu Yanti membacakan. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari Ya, Bu Yanti, terima kasih. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri dan murid kita di sekolah. Karena kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja ke Bapak Ibu sebenarnya? pulsa, tanda Kebutuhan manusia katanya Pak Said makan, minum, kebutuhan tadi pulsa, wifi ya, tempat tinggal. Ini Pak Said ini pendamping hidup. Kalau tidak ada pendamping hidup bagaimana Pak Said? Susah hampa. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita
tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada berapa Bapak Ibu? 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua kita butuh kasih sayang Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Said tadi, butuh pendamping hidup. Kasih sayang dan diterima, rasa diterima. Kita kan perlu rasa diterima di organisasi kita, di kelompok kita, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan harga diri Bapak Ibu. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Gitu ya Bapak Ibu. Yang terakhir napa Bapak Ibu? Biar gak kantuk. Kesenangan. Pak Said. Bermain, humor, antusiasme, sama tertawa. Makanya kita memberikan jam istirahat untuk anak-anak, bahkan Bapak Ibu guru juga perlu istirahat. Fungsinya yaitu untuk kesenangan, supaya kita bisa bermain dengan Bapak Ibu guru atau anak-anak bisa bermain dengan teman-temannya. Kita bisa tertawa lepas seperti itu. Pertanyaan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu kira-kira masuk apa Bapak Ibu? Kesenangan. Ya, 2. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang dan diterima. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Pengakuan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Tadi ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kesenangan. Jadi aku bosan. Tadi dia pengen jawab kan? Senang atau bebas atau gimana? Kebebasan. Ya, jadi murid-murid kita ini juga butuh 5 itu Bapak Ibu. Tidak hanya gurunya saja, murid-muridnya juga. Jadi anak manusia itu butuh 5 tadi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Kedua, Kasih sayang. Yang ketiga, Penguasaan. keempat, Kebebasan. Kesenangan. Akhirnya tidak ngantuk teman-teman saya hari ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi itu terencana atau disepakati dengan sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi meskipun ada kesepakatan, tapi si murid itu tetap tidak nyaman untuk melakukan hal tersebut. Sikap guru selalu memonitor murid, jadi seperti selalu mengingatkan. Ayo tadi konsekuensinya apa?
Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira Bapak Ibu mana yang sering dilakukan? Yang paling banyak hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Alhamdulillah seimbang. Kadang ya kita menghukum, kadang kita kan di manusia gregetan ya sama anak-anak itu ya dihukum, gemes ya dihukum. Dan kadang juga kita memberi konsekuensi supaya dia itu jerah gitu kan, keinginan kita kan seperti itu, dia jerah dengan sesuai apa yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan seperti itu konsekuensinya. Nah, pertanyaan lagi jangan pesen-pesen di Bapak Ibu supaya tidak ngantuk. Konsekuensi atau hukuman. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kalau hukuman tadi apa? Kembali lagi Pak Said. Ini kalau hukuman itu kan berupa fisik atau psikis. Iya. Kalau tadi kan kita merencanakan kamu besok harus membawa karena dia fisiknya dari capeknya juga. Mungkin Bapak Ibu yang lain musimannya agak malu, nggak apa namanya merasa dipermalukan karena memang saya terlambat, tapi setelah itu kan sebenarnya aku masih mau ke sini, coba mau bisa ini berat. Nah, ini ada dua perbedaan jawaban. Yang Bu Fatin tadi apa Bu Fatin? Hukuman, salah dua konsekuensi. Nah, sama kalau konsekuensi kan harus ada kesepakatan. Oke. Mungkin ada yang lain. Jadi kita itu tadi seperti yang saya katakan di stimulus respon. Kita tidak boleh memaksa orang lain jawabannya harus sama dengan kita. Mungkin kalau maksudnya di konsekuensi mungkin memang sebelumnya di kelas sebelumnya itu ada kesepakatannya. Ada kesepakatan besok misal di kelas saya, misal di kelasnya Butia gitu ya. Kalau waktu jamnya Butia terus anak-anak terlambat, enaknya kita gimana? Nah, disepakati dulu dengan muridnya. Anak-anak bilang, Bu, nulis, saya tidak akan terlambat lagi, misal gitu. Itu ada kesepakatan, berarti maksudnya di konsekuensi. Tapi misal belum ada kesepakatan di pertemuan sebelumnya, nah, saya kira maksudnya lebih di hukuman. Terima kasih Bu. Jadi ini ada tadi di awal tidak ada redaksinya ya Bu ya. Intinya seperti itu. Berarti kan langsung pertanyaan tanpa ada redaksi, jadi menimbulkan dua jawaban. Kalau saya konsekuensi Bu, karena di situ kan kita tidak psikis ya Bu ya. Dan itu tidak langsung. Jadi ketika ada iya, itu kan rencana. Jadi besok kamu gitu, rencana besok dikumpulkan. Kalau tidak terencana itu kan kayak hari ini harus tapi ada kata-katanya besok. Enggak. Ya maksudnya dari situ saya beranggapannya seperti itu. Ternyata harus ada redaksi. Enggak apa-apa ya. Ya tidak ada. Benar, semua itu menang. Terus juga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Oh, ini beda lagi. Kenapa saya bilang ini
konsekuensi. Saya sebentar. Itu bawahnya ada lagi apa Bang? Kita telanjang kaki sepanjang hari karena kita menggunakan sepatu warna hitam. Nah, oh tapi ini terlambat hadir di sekolah nih Ibu ya, bukan terlambat hadir di jam, bisa di jam belajar PJOK. Yang di bawahnya itu nggak ada Ibu, itu sudah habis. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga ada 2 versi Bu. Nah, kenapa saya bilang 2 versi? Mungkin pada jamnya itu dia jam awalnya PJOK. Ya, jam awalnya PJOK. PJOK itu kan lebih cenderung ke kegiatan fisik. Ketika hukumannya sama di fisik, berarti dia belum namanya hukuman. Jadi dia konsekuensi. Itu karena ada sisi positifnya juga. Tapi kalau dia mengelilingi lapangan basketnya bukan di jam PJOK, itu baru namanya hukuman karena langsung secara fisik. Begitu. Jadi ada 2 alternatif jawaban juga. Karena itu kan terlambat hadir di sekolah. Makanya saya kasih 2 alternatif jawaban yang seperti itu. Bisa. Konsekuensi maksudnya kalau ini ternyata fisiknya dia di kelas PJOK, misal saya ngajar PJOK, seperti itu saya telat. Ayo pilih mana, ayo bukan bukan itu. Tetapi bisa, ini yang terlambat hadir di sekolah itu jam 7. Nah, itu baru maksudnya bukan di kelas PJOK. Ya, terus dia baik. Setuju dan pembatan? Setuju. Jadi kembali ke saatnya mungkin kurang jelas. 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas. Konsekuensi. 4. Murid diminta untuk push up 15 kali. Apa itu Bu? Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kalau arahnya tetap di positif itu konsekuensi. Karena secara fisik dia kan dapat sehatnya. Iya. Itu loh bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau di konsekuensi itu lebih ke ada sisi positifnya. Ya, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Iya. Jadi berarti berempat itu apa? Grup sini apa ini? Konsekuensi apa hukuman? Grup yang selatan. Tidak apa-apa, ini seru ini hari ini seru. Grup selatan apa ya kira-kira? Konsekuensi apa hukuman? Yang nomor 4. Bu Wiwit konsekuensi, Bu Yus setuju yang mana? Bu Mari yang mana? Jadi nomor 4 setuju yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi. Tetapi kembali kok berbeda dengan saya kok hukuman ya? Mungkin ya tidak apa-apa, namanya orang tapi kan kita nggak boleh memaksa ya. Nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nanti tadi kita bingungnya hukuman dan konsekuensi itu berkaitan dengan Kalau konsekuensi berkaitan dengan pelanggarannya. Kalau misalkan nomor 3 itu kan dia mencoret di meja, berarti dia konsekuensinya membersihkan meja. Seperti yang nomor 5 dia mencoret-coret kertas tugas temannya, berarti dia menggantikan kertas. Itu yang ada hubungannya dengan pelanggaran ataupun kesalahan yang dia perbuat. Itu kalau menurut saya. setuju. Gimana Bapak Ibu pendapatnya Bu Fatim? Masuk. Siap Pak Eko ya. Nomor 6. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Ini semua sepakat hukuman. Hukuman ya. Alhamdulillah ternyata jawaban saya sama dengan teman-teman. Nomor 7. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai
peraturan sekolah. Yang sesuai peraturan sekolah kan penggunaan sepatu warna hitam, bukan hukuman untuk bertabrakan. Jawabannya adalah Karena di situ kan saya juga sudah jelas sesuai peraturan sekolah, bukan konsekuensi. alhamdulillah. Jadi jawabannya adalah hukuman. Diskusi hari ini sangat luar biasa. Ya, biasanya saya itu diam, hari ini aktif-aktif. Alhamdulillah. Berarti salah sumbernya itu yang pintar. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama apa Bapak Ibu? Penghukum, Kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, kelima, ini yang pembuka. Nada suaranya tinggi ya, tinggi. Bahasa tubuh matanya melotot. Matanya melotot. Dan jari menunjuk ini. Kamu itu. Ini berarti yang pati-pati. Iya. Gue, setiap pagi keles. Tidak apa-apa, memang setiap orang itu tadi pandangan ada yang menghukum, ada yang konsekuensi. Pak, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Karena kita ya, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, diri kita. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Saya membacakan itu kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kehebatan penghukum itu adalah si murid akan memiliki rasa marah dan pendendam. Ya kadang kita menghukum itu juga tidak terasa. Mungkin kalau keinginan kita nggak menghukum, tapi mungkin si anak tersebut menganggapnya menghukum. Jadi seperti itu. Pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Ya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji kepada ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Bu Kari membacakan. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya mungkin ini lebih ke perasaan. Kalau pembuat rasa bersalah itu mungkin yang Pak Ata itu bisa bunuh diri ya Bapak Ibu, seperti ini banyak kasus seperti itu. Lanjut Pak. Teman. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenak.
Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa ringan? Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan dengan sikap guru seperti ini? Buyus mengangkat baca. 1. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengajarkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berperilaku yang sama dengan guru atau orang lain. Contohnya tadi yaitu Mas Patan dengan Buyus ya. Kemarin Mas Buyus itu selalu mengintimi ya. Bahkan ke kantor saja diikutin sama Patan. Pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Dan Bu Bingit mau membacakan. Oh, tidak kelihatan? Pada sendiri saja. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi ini kayak lebih ke konsekuensi. Guru selalu mengingatkan konsekuensi yang telah disepakati bersama. Manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Saya tadi mohon membacakan. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Terima kasih. Menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi itu mana yang bisa kita lakukan ketika murid itu ada masalah? Apakah penghukum, merasa bersalah, pemantau, teman, apa manajer? Kira-kira yang mana?
Solusi yang kita bisa memberikan solusi terbaik bagi si murid tersebut agar bisa tetap bersikap positif. Apa saya? Bunur, manajer, teman, perilaku merasa bersalah, penghukum, bergerak pihak apa? Manajer. Bukhari, manajer. Buyus, manajer. Ya. Kalau untuk kesalahan-kesalahan anak kecil kan di sekolah itu mungkin terlambat atau kadang menjadi teman. Mungkin posisi yang paling baik adalah posisi manajer supaya anak itu juga tidak dendam kepada kita, tidak marah gitu ya. Biar dia mencari solusi sendiri dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Bukhari apa? Bukhari merasa bersalah. Budela membuat merasa bersalah. Mungkin ada Buyus. Apa Buyus? Apa alasannya? Karena dengan kata-kata itu, anak pasti akan merasa saya kok jadi seperti ini. Saya sudah mengecewakan guru. Pasti anak-anak akan memiliki rasa. Ya, mungkin karena tadi kata Ibu Misbah, gitu ya. Jadi ada kata kuncinya yaitu kata-kata apa di sini? Kecewa. Ya. Kecewa itu membuat rasa bersalah itu kepada siapapun, hanya saja. Kadang guru saja pun juga ketika temannya, saya kecewa dengan kamu, tidak mau membantu saya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Bapak Ibu, teorinya teori apa ini? Kenapa mungkin? Pemantau. Yang lain setuju kan tidak kalau pemantau? Ya, setuju. Katanya Pak saya setuju. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini yang mana ini? Posisi kontrak apa Bapak Ibu? Posisi kontrak sebagai manajer. Lanjut. Ayolah, kita ada kata kuncinya juga ya. Lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Teman ya, lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, penghukum. Mungkin ini yang sering kita lakukan. Supaya anak-anak mau nurut dengan kita. Nah, sebelum kita keyakinan kelas, dari kelima kontrol tadi sudah tahu kan contoh-contohnya? Sudah. Jadi semoga dengan penjabaran lagi Bapak Ibu bisa lebih memperhatikan lagi teori kontrol apa yang baik kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi bukan semata-mata dari guru saja. Sedangkan kalau peraturan kelas itu dibuat sepihak, jadi oleh guru saja. Begitu Bu? Terima kasih Pak. Ada jawaban yang luar biasa. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dengan pernyataan positif. 4 sedikit saja agar mudah diingat. 5 sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. 6 semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi awalnya sebenarnya tadi saya sudah melakukan video, tetapi saya belum mencatatkan itu karena belum saya edit. Jadi intinya seperti ini. Kita tanya kepada siswa dulu, bagaimana kondisi kelas kita, perlu diberi peraturan apa gitu ya.
Setelah itu anak diminta untuk menuliskan, atau setelah itu musiknya pakai sticky note. Jadi kita memberikan sticky note, lalu anak-anak diminta menuliskan dan menempel di papan tulis ya. Anak-anak kan kadang membuatnya tidak boleh, jangan, itu kan kata-kata depannya mungkin masih tertanam dengan zaman dahulu, kata seperti itu. Setelah itu kita buat kalimat positifnya seperti ini. Ini tadi ya. Setelah itu kita buat bersama dan dijadikan keyakinan kelas. Tadi kan anak-anak bilangnya harus mengerjakan tugas dan PR. Terus keyakinan kelasnya belajar dengan semangat. Di sini ada nilai kebajikannya. Tadi adalah bertanggung jawab. Nah, supaya apa? Nilai kebajikan itu tertanam dalam diri murid agar melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Nah, itu ditandatangani oleh siswa tersebut. Itu ditempel di dinding atau di ruangan kelas. Ini tadi kebetulan memakai manila belum saya hias. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 prosesnya, yaitu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, setelah itu menanyakan keyakinan. Jadi tugas keyakinan kelas ini digunakan ketika anak melakukan kesalahan. Nah, apa yang dimaksud menstabilkan identitas itu? Kata-katanya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak ketika anak-anak melakukan kesalahan dan Bapak Ibu ingin memberikan menyelesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Nah, itu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kita kayak mereview kembali supaya si anak tersebut ingat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Berarti seperti itu, ini adalah contohnya. Bisa nggak? Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Tolong jangan dilihat backgroundnya ya. Nah, yang bagus itu piala-piala kita ya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi kita cari tahu dulu masalahnya apa. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu 3 itu. Sekarang penutupnya yaitu dalam penerapan program itu budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri,
merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, sekian pemaparan saya tentang budaya positif, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Tia. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, diberikan satu pertanyaan. Monggo Bapak Ibu boleh bertanya. Baik Bu Tia, saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat murid agar tidak lupa akan keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama, dan mereka dapat melaksanakan secara konsisten. Kadang kan mereka sudah menulis tapi besoknya mengulang kesalahan yang sama dan seperti itu seterusnya. Itu kira-kira caranya bagaimana nih Bu Tia? Terima kasih. Terima kasih Bu Kori atas pertanyaannya. Mungkin menurut saya dengan memajang poster seperti itu, yang dibuat dipajang di dinding ya, supaya setiap hari anak-anak bisa melihatnya, bisa membacanya, sehingga dari situ akan tertanam di dalam otaknya. Oh, kalau saya melakukan seperti ini, nanti keyakinan kelas yang kita sepakati apa dan konsekuensinya apa. Insya Allah di situ bisa meminimalisir anak-anak tidak melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Itu ya. Sama-sama. Ibu Kori, itu tadi dapat jawaban dari Bu Tia. Sudah puas apa masih mau tanya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, acara kegiatan diseminasi pada siang hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita Ibu Tia dapat bermanfaat. Terus kita semuanya benar-benar bisa mengaplikasikannya terhadap siswa-siswa, benar-benar bisa menjadi guru yang amanah. Monggo kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini kafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna kama rabbayana shighran. Allahumma sholli wa sallim sholatan tujina biha min jami'il akhwali wal akhwat wa taqdina jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat fil hayati wa badarat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Bapak Ibu, di sini saya sebagai pembawa acara. Apabila dari awal sampai akhir ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat? Kita bersemangat. Terima kasih. Hari ini kita akan mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Kalau dulu itu bahasanya ada kata tertib kelas. Mungkin ada yang bilang peraturan kelas. Tapi sekarang kata peraturan diganti keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan kelas itu adalah kolaborasi atau kita kerjasama membuat keyakinan
Tidak boleh terlambat masuk kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi ini setelah dikelompokkan, ada yang menuliskan jangan menjengkel saat mengerjakan ujian. Ada lagi yang menuliskan harus mengerjakan tugas dan PR. Siapa yang nulis ini? Angkat
berlima dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai apa, Cak? Profil pelajar. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil pelajar. Apa keras? Kurang kompak. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa termasuk dimensi profil pelajar. Semangat, siang-siang itu tetap harus semangat. Bersahabat dengan semua teman. Lihat kebajikannya apa? Toleransi. Jadi kalian tidak boleh memilih-pilih teman. Di kelas ini semuanya adalah sahabat. Semua adalah keluarga. Jujur dan mandiri. Nilai kebajikannya apa? Kira-kira? Integritas. Integritas itu adalah menghargai diri kita sendiri. Ya, integritas adalah menghargai diri kita sendiri. Kalau kalian mau berkata sopan santun, berarti sampean menghargai dirimu sendiri adalah orang yang baik. Jujur, kamu tidak pernah berkata bohong. Berarti kamu menghargai dirimu itu adalah orang yang jujur. Berpakaian rapi dan sopan. Nilai kebajikannya adalah dan menghormati. Berpakaian rapi dan sopan berarti kamu menghargai siapa? Guru tak yang menghargai diri kamu sendiri. Coba kamu pakai pakaian yang kotor, berarti kamu tuh merasa nggak dirimu itu juga kotor? Kamu pakai pakaian yang ambulan-ambulan, kayak pakaian nggak rapi, berarti kan kamu terbentuk jejak tidak menghargai dirimu. Tapi kalau berenang rapi, bersih, orang lain juga akan menghargai kamu, dan kamu juga menghargai dirimu sendiri. Ya, ini adalah keyakinan kelas 4. Setuju apa enggak, anak-anak? Setuju. Diamalkan apa enggak? Nah, bila mana salah satu dari kalian tidak melaksanakan keyakinan kelas, itu seharusnya diberi apa? Hukuman, konsekuensi, atau gimana? Kalau hukuman berarti kan yang menentukan dia. Kalau konsekuensi itu berarti adanya kesepakatan dengan guru kita dalam antara guru dan murid. Hukuman, yang tentukan buktinya apa kita bersama? Bersama. Jadi dianggap saja jika kalian melanggar salah satu dari keyakinan kelas, kira-kira kalian pilihnya apa? Nomor 1, push up exercise. Ini push up 50. Kelompoknya siapa? Gaza. Kalau kelompoknya Senja, Gedruk, Bu. Hafalin perkalian 1 sampai 100. Apa Mbak Senja? Mbak. Konsekuensinya apa? Hafalin perkalian 1 sampai 100. Kelompoknya Kelompoknya Mbak Arja pinginnya perkalian 1 sampai 100. Kelompoknya Arhab membersihkan satu kelas. Apa satu sekolah? Satu kelas. Kelompok 3. Namanya Mbak Celita, kira-kira apa? Berdiri di depan kelas. Berdiri di depan bendera. Kenapa kelompok ini? Bersih
Kelompok 3 itu mengusulkan menghafal Asmaul Husna. Kira-kira sampai 99. Kira-kira semua setuju enggak? Daripada kalian membersihkan WC, membersihkan kamar mandi, apa itu? Kelas. Kamu kan harus capek, bawa bajumu ya basah. Ya kan? Setelah itu kamu pulang tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu mau
Mbak Tifa, kamu tahu tidak kenapa kamu saya panggil ke sini? Tidak, Bu. Nah, Mbak Tifa, tadi Bu Tia dapat laporan dari Mbak Afza. Katanya kamu punya masalah ya? Ada yang bisa Bu Tia bantu? Mungkin apa yang terjadi? Iya, Bu. Tadi saya memaksa Hamza untuk meminjam saya bukoin. Oh, begitu ceritanya. Iya, Bu. Ini, tidak ada manusia itu yang sempurna. Pasti semuanya pernah berbuat salah. Apakah kamu tahu kalau kamu berada dalam masalah sekarang? Iya, Bu. Hamza menangis karena saya memaksa dia untuk meminjami bukoin. Baiklah, Ibu di sini tidak bermaksud untuk mencari siapa yang bersalah. Mari kita mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya ya? Ya, Bu, karena saya lupa tidak membawa bukoin sehingga saya tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Oh iya, Ibu bisa lihat kalau kamu tidak membawa ballpoint. Tetapi apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain, sehingga kamu berada dalam masalah. Ya, Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah kita atau kelas kita yang telah kita sepakati bersama. Apakah keyakinan kelas yang kita percaya? Kita harus menghormati orang lain, tanggung jawab dengan perbuatan yang kita lakukan dan jujur mengakui kesalahan. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan dari kejadian antara kamu dan Afza? Saya belum menghormati Hamzah karena saya memaksa dia untuk meminjami saya bukoin, dan saya juga belum memiliki tanggung jawab karena yang seharusnya perlengkapan sekolah saya lengkapi di situ saya belum bisa. Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Apakah kamu merugikan orang lain? Iya, Bu, saya merugikan Hamzah. Apa yang bisa kamu lakukan agar tidak merugikan orang lain dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita buat? Meminta maaf ke Hamzah dan berusaha melengkapi perlengkapan sekolah. Baiklah, silahkan menemui Afza dan meminta maaf. Ya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi dia sudah melaksanakan estimasi usia positif dan saya kira materi yang disampaikan oleh dia itu sangat bermanfaat dan membantu untuk peningkatan kinerja kami sebagai guru dan juga penanganan permasalahan anak ini. Dan untuk itu, dia juga mohon untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan supaya bisa menyebarkan atau mendiseminasikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Wiwit Zuli Kristina, perwakilan guru dari UPT SD Negeri Tawang Sari 1. Dari pemaparan Butia tentang budaya positif sangat memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi saya untuk menjadi guru yang baik bagi murid agar murid bisa nyaman, aman, dan senang belajar di sekolah. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dia, sudah mengingatkan saya tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Saya berjanji akan bertanggung jawab untuk melengkapi peralatan